Anak-anak, sudah tahukah kalian wilayah mana saja yang termasuk ke dalam wilayah negara kita? Untuk mengetahui daerah-daerah yang terletak di Indonesia, kita bisa melihat peta. Namun, selain itu, masih ada lagi loh informasi-informasi lainnya yang bisa kita dapatkan melalui peta. Yuk kita pelajari bersama-sama. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang dibuat dengan skala. Dari peta Indonesia, kita bisa melihat letak-letak tempat dan kondisi kenampakan alamnya. Seperti apa sih peta yang akan kita pelajari hari ini? Yuk kita lihat. Oke anak-anak, di depan kalian sudah ada peta Indonesia. Inilah peta negara kita. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau seringkali disingkat dengan NKRI. Coba sekarang kalian amati. Apa saja ya informasi yang dapat kita peroleh berdasarkan peta tersebut? Ya, betul sekali. Dari peta tersebut, kita bisa mengetahui luas wilayah negara kita. Selain itu, kita juga bisa mengetahui batas-batas wilayah negara kita. Tahukah anak-anak berapa luas wilayah negara kita? Negara kita, Indonesia, memiliki luas wilayah 5.193.250 km persegi, di mana luas perairan Indonesia sebesar 2/3 dari luas keseluruhan negara kita. Oleh karena itu, negara kita disebut sebagai negara maritim. Selain itu, negara kita juga terdiri dari deretan pulau-pulau yang berjajar mulai dari Sabang sampai Merauke, termasuk di dalamnya pulau-pulau besar dan pulau kecil. Anak-anak, sudah tahu belum berapa jumlah pulau di Indonesia? Iya, jumlah pulau di Indonesia mencapai 17.491 pulau. Wow, banyak sekali ya pulau-pulau yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia dinobatkan sebagai negara kepulauan nomor 1 di dunia. Sekarang kita pelajari batas-batas negara kita ya. Dimulai dari batas utara. Di sebelah utara negara kita berbatasan dengan negara Malaysia, negara Singapura, negara Filipina, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Sedangkan di sebelah timur, negara kita berbatasan dengan negara Papua Nugini. Di sebelah selatan, negara kita berbatasan dengan negara Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Untuk di sebelah barat, negara kita berbatasan dengan Samudra Hindia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan mengamati letak geografis Indonesia. Letak geografis adalah letak Indonesia berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Coba sekarang anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Nah, anak-anak, negara kita terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia di sebelah utara dan benua Australia di sebelah selatan. Sekarang, coba anak-anak amati. Ternyata ada dua samudra yang mengapit Indonesia, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang letak geografis Indonesia. Sekarang kita akan belajar tentang letak astronomis Indonesia. Nah, untuk mengetahui tentang letak astronomis, kita harus tahu dulu apa itu garis lintang dan garis bujur. Apa sih garis lintang itu? Garis lintang adalah garis hayal yang mendatar atau horizontal pada sebuah peta. Namanya hayal berarti garisnya itu sebenarnya tidak ada ya anak-anak, hanya garis hayal atau garis imajinasi. Selanjutnya ada garis bujur. Garis bujur adalah garis hayal yang membujur atau vertikal pada sebuah peta. Ingat ya anak-anak, yang mendatar adalah garis lintang
dan yang tegak adalah garis bujur. Nah, dengan garis lintang dan garis bujur ini, kalian bisa mengetahui letak astronomis Indonesia, anak-anak. Di mana letak astronomis Indonesia terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 bujur timur. Anak-anak, sebagaimana kita tahu bahwa negara kita adalah negara yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau. Oleh karena itu, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan negara kita agar tidak terpecah belah. Nah, anak-anak, menjaga persatuan dan kesatuan adalah salah satu nilai yang terkandung dalam Pancasila, di mana lambang-lambang sila Pancasila terdapat pada lambang negara kita, yaitu apa lambang negara kita? Ya, Garuda Pancasila. Anak-anak, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. Sekarang kita coba cari tahu yuk, apa saja sih perilaku atau sikap yang mencerminkan nilai-nilai sesuai dengan sila-sila pada Pancasila? Kita mulai dari sila yang pertama. Nilai sila yang pertama yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa. Berdasarkan sila ketuhanan yang Maha Esa, maka tingkah laku warga negara harus bertitik tolak pada semangat untuk melakukan hal yang benar, adil, dan baik sebagai intisari nilai ketuhanan. Contoh dari pengamalan sila ini dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan sepenuh hati. Yang kedua, membina kerukunan antar umat beragama. Tidak saling mengejek dan menghina satu sama lain, saling menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda-beda, serta tidak mengganggu teman ketika sedang beribadah. Yang ketiga, tidak memaksa orang lain dalam menganut agama atau kepercayaan. Setiap orang pasti menganggap agama atau kepercayaannya yang paling benar. Maka dari itu, kita tidak boleh memaksakan orang lain untuk menganut agama kita. Yang keempat, tidak mendiskriminasi agama atau kepercayaan tertentu. Menghina agama atau kepercayaan orang lain akan menyebabkan perpecahan. Sekarang kita ke pengamalan nilai sila yang kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, maka tingkah laku manusia harus didasarkan atas kemanusiaan, keadilan, dan keadaban. Contoh penerapan pengamalan sila Pancasila sila kedua yaitu menolong teman, tetangga, atau orang lain yang sedang terkena musibah dengan ikhlas. Yang kedua, memberikan bantuan baik dana, pakaian, atau makanan kepada korban bencana alam. Yang ketiga, tidak semena-mena terhadap orang lain. Tidak merasa dirinya paling unggul daripada orang lain. Saling menghormati dan mencintai sesama manusia dengan tidak membenci satu sama lain. Yang keempat, mengakui bahwa semua orang sama kedudukannya, sama-sama memiliki hak sebagai warga negara. Jadi harus menghindari dan menolak adanya bullying di sekolah maupun di media sosial. Pengamalan sila yang ketiga yaitu sila Persatuan Indonesia. Berdasarkan sila Persatuan Indonesia, maka tingkah laku warga negara harus didasarkan pada nilai integrasi nasional. Contoh pengamalan sikap sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu mengembangkan sikap cinta tanah air. Misalnya, membeli produk dalam negeri. Selain itu, juga bangga terhadap bangsa dan negara Indonesia, seperti mengenalkan budaya Indonesia kepada bangsa lain. Yang kedua adalah bergotong royong, membersihkan lingkungan, ataupun membangun masjid.
Yang ketiga, tidak mendahulukan kepentingan pribadi di atas kepentingan golongan. Menggunakan posisi atau jabatan atau kedudukannya untuk kepentingan orang banyak. Misalnya, ketua kelas menggunakan posisinya untuk memimpin kelas agar berjalan dengan tertib. Yang keempat, tidak menyebarkan berita yang membuat permusuhan dan memecah belah persatuan bangsa. Menghindari dan melaporkan berita yang masuk dalam definisi hoaks kepada pihak yang berwajib. Selain itu, juga tidak curang dalam melakukan pemilihan pejabat publik. Berikutnya adalah pengamalan sila Pancasila yang keempat. Nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari yang pertama yaitu tidak memaksakan kehendak atau pendapatnya kepada orang lain. Belum tentu pendapat yang kita paksakan itu baik bagi orang lain. Kemudian yang kedua, mengutamakan musyawarah untuk menyelesaikan permasalahan. Nah, tujuannya adalah untuk mencari sumber masalah, keluhan, dan penyelesaian yang disepakati bersama. Selain itu, juga harus menerima hasil musyawarah dengan ikhlas dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Yang ketiga, ikut memberikan suara dalam pemilu bagi yang sudah terdaftar dalam calon pemilih. Bagi yang dipilih harus dapat amanah dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil pemilih. Yang keempat, berani memberikan kritik dan saran kepada pimpinan jika ada kesalahan. Bukan hanya secara langsung seperti demo, namun juga menggunakan media cetak maupun media sosial yang dimiliki pemerintah secara resmi. Pengamalan sila yang kelima yaitu tingkah laku manusia harus didasarkan pada keadilan dalam menjaga hubungan bermasyarakat. Pengamalan sila kelima ini dalam kehidupan sehari-hari, contohnya tidak menuntut hak tanpa melaksanakan kewajibannya. Di dalam proses pembelajaran, seorang anak tidak boleh hanya menuntut haknya, yaitu mendapatkan ilmu yang diberikan serta mendapatkan nilai tanpa melaksanakan kewajiban untuk menghormati guru. Yang kedua, berlaku adil terhadap teman. Misalnya, tidak memilih-milih teman berdasarkan kekayaan atau gaya hidupnya. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada semua orang tanpa pilih kasih. Yang keempat, tidak menutupi kesalahan yang dilakukan temannya. Tujuannya adalah agar dia belajar untuk memperbaiki kesalahannya. Selain itu, juga harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukan dan tidak melemparkannya kepada orang lain. Yang kelima adalah mau menghargai hasil karya yang dibuat oleh orang lain.